Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fillah, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kita, membaca kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar bin Awad Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Kita terakhir itu sudah sampai pada pembahasan tentang fardu mandi atau rukun-rukun mandi. Kemarin rukun mandi itu cuma ada dua. Rukun mandi cuma ada dua. Kemarin sudah ya bedanya fardu dengan rukun. Kalau fardu itu dilakukannya tidak harus mualah, tidak harus berkesinambungan, boleh dipisah, itu kalau kata-kata fardu. Tapi kalau rukun dia harus mualah, dia harus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, apa saja fardu mandi? Fardu mandi yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua yang kemarin belum kita baca yaitu adalah ta'mimul badani bilma. Jadi kita akan bahas ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Rukun mandi yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma'i. Ta'mim meratakan al-badani badan bil ma'i dengan air. Meratakan badan dengan air. Apa saja rinciannya? Kita lihat al-badanu fil asli. Kata-kata badan fil asli secara makna asal adalah ma siwar ro'si minal jasad. Apa saja selain kepala dari jasad. Itu secara asal. Jadi kalau dibilang badan secara asal adalah apa saja selain kepala. Wal muradu huna jami'ul jasadi, tapi yang dimaksud di sini adalah seluruh jasad atau seluruh badan. Itu yang disebut dengan badan adalah semuanya, berarti kepala termasuk. Wal maknanya an-natsaniyah, bahwasanya yang kedua min fardil ghusli, dari fardu mandi adalah isti'abu jami'il badani bil ma'i, adalah isti'ab meratakan mengalirkan semua badan dengan air. Jadi rukun mandi yang pertama adalah niat, dan niat itu rinciannya kemarin sudah ya, apa saja yang diniatkan, kemudian kapan niatnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah meratakan semua badan dengan air. Basyaran wa dhufran. Kemudian wasya'ron zahiran wa batinan. Baik basyaran, kulit, wa dhufran atau kuku, wasya'ron atau rambut, zahiran wa batinan. Baik rambut zahir itu rambut luar, wa batinan, dan rambut batin. Rambut batin itu dalamnya rambut, tempat numbuh kulit kepala, kemudian kulit tempatnya numbuh rambut. Nah, itu semua wajib kena air. Jadi kulit, kemudian kuku, kemudian bawah kuku itu juga ya. Jadi hati-hati kalau bawah kukunya tuh ada kotoran yang menghalangi air, maka harus dibersihkan.
Kemudian rambut, baik rambut zahir maupun rambut batin. Rambut zahir itu ya bagian luar ini yang kelihatan ini. Kalau rambut batin itu tempat numbuhnya. Berarti itu harus kena air. Wa in kasufa asy'aru, meskipun rambutnya tebal. Misalkan di di badannya dia numbuh rambut, numbuh bulu. Dia tetap harus kena bagian bawahnya. Jenggot misalkan bewok atau cambang dan seterusnya. Itu ada ada rambutnya ditumbuhi rambut, maka dalamnya juga harus kena air. Semua harus kena air. Itu yang pertama. Kemudian wa ma dhahara min anfi majdu'in. Dan apa saja yang terlihat dari hidung yang majdu'. Majdu' itu dipotong ya. Nah, ini kebiasaan orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu kalau mau menghukum seseorang, kemudian hukumannya itu orang itu dihinakan gitu. Itu salah satu caranya dengan hidungnya dipotong. Hidungnya dipotong. Jadi kalau orang hidungnya dipotong, ini mesti orang hukuman. Orang pernah kena hukum. Nah, kalau hidungnya terpotong, maka bagian dohirnya, bagian depannya, itu harus kena air juga. Harus kena air juga. Ya, alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lah ya. Kemudian, waman bati sya'rotin zalat. Dan tempat tumbuh rambut, apabila rambutnya zalat. Rambutnya sudah nggak ada. Orang botak misalkan. Atau bagian-bagian yang kena rambut, yang ada rambutnya kemudian dicukur, ya itu harus dikenakan air. Kemudian wasyukukin lam yakun laha ghaurun. Dan syukuk itu bagian-bagian badan yang pecah-pecah. Biasanya itu di kaki. Biasa di kaki. Lam yakun laha ghaur, yang enggak sampai bagian bawahnya, bagian dalamnya. Enggak sampai kelihatan daging dalamnya lah itu. Nah, itu pecahan-pecahannya juga itu harus kena air. Jadi kalau kakinya pecah-pecah, selama pecahannya itu nggak sampai dalam, nggak sampai kelihatan dagingnya lah gitu, maka itu wajib kena air. Dikenakan air. Kemudian wa ma tahta qalfatil aklaf. Dan wajib juga kena air ma tahta apa saja yang ada di bawah qalfah itu apa? Kulub kemaluan laki-laki yang al-aklaf, yang belum disunat. Maksudnya gimana? Misal ada anak laki-laki belum sunat, tapi kok dia sudah balik, junub dia, dalam keadaan belum disunat. Namanya, kalau laki-laki tahu ya, yang namanya orang sunat itu kan permukaan kulit kemaluan yang di ujung itu kan ada ada bagian yang bisa dibuka. Sebagian orang ada yang bisa dibuka gitu. Nah, itu harus kena air. Harus kena air. Kalau kasusnya dia junub dalam keadaan belum disunat. Atau misalkan dia baru masuk Islam gitu kan. Masuk Islam sebelumnya dia nggak pernah sunat, kemudian dia masuk Islam, maka nggak sunat dulu, sunatnya nanti kan gitu. Kemudian dia mandi kan. Kemarin salah satu mandi sunnah itu kan mandi ketika masuk Islam, selama era kekafirannya dia belum pernah junub. Kalau sudah pernah junub maka wajib mandi. Nah, ketika mandi itu, misalkan dia kasusnya belum disunat, maka bagian bawah kulupnya itu harus kena air. Bagian bawah kulupnya itu harus kena air. Kemudian yang juga harus jadi catatan, yang harus dikenakan air adalah wa ma dhahara min fajri bikrin au saibin idza qa'adat liqada'i hajatiha. Yang wajib kena air adalah ma dhahara, apa saja yang kelihatan dari farji bikr. Kemaluan bikrun. Bikr itu bukan biker ya. Bikr itu gadis, perempuan yang belum menikah. Nah, itu namanya bikr. Atau saib. Saib itu perempuan yang sudah menikah. Ida apabila qa'adat, dia duduk di qada'i hajatihi, untuk buang hajat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika jongkok. Ketika jongkok. Jadi kemarin atau
mungkin saya sudah pernah sampaikan bahwasanya ada bagian tertentu dari kemaluan perempuan, ya, farji perempuan, yang baru terbuka kalau dia jongkok. Yang baru terbuka kalau dia jongkok. Nah, bagian ini, kalau seorang perempuan itu berhenti haid atau junub, maka dia bagian tersebut harus dibasuh. Dan nggak bisa kelihatan kecuali kalau dia jongkok. Berarti harus cebok. Dia harus cebok. Dia jongkok, kemudian membersihkan bagian tersebut. Nah, itu semua wajib dikenakan air. Bagian-bagian tadi wajib dikenakan air. Sama tambah satu lagi ya, bagian halakoh duburnya itu ya. Halakoh dubur itu lingkaran dubur. Itu juga harus kena air. Harus kena air. Caranya bagaimana? Sama, caranya jongkok. Kalau jongkok dia baru terbuka. Itu semua harus kena air. Labatinu farjin wa anfin wa uqadu sya'rin in qa'adat binafsihi. Berikut ini adalah bagian-bagian yang tidak wajib dibasuh ketika mandi junub. Ketika mandi wajib atau mandi junub. Apa saja? Yang pertama, labatinu farjin, bagian dalam farji. Bagian dalam farji nggak usah. Wala anfin, juga bagian dalam hidung, itu juga nggak perlu dibasuh. Wa uqadu sya'rin in qa'ada binafsihi, atau uqad. Uqad itu jalinan rambut yang dia in aqada binafsihi, yang in aqada, yang terkumpul dengan sendirinya. Maksudnya ada beberapa kasus gitu ya, yang di mana rambut itu karena rusak gitu, kemudian dia jadi ngumpul sendiri. Jadi satu sendiri, gimbal gitu ya. Bahasa kita gimbal, jadi gimbal sendiri. Nah, kalau ada rambut yang dia jadi gimbal dengan sendirinya, maka nggak perlu diurai. Nggak perlu bagian dalamnya dikenakan air. Kenapa? Karena dia jadi gimbal dengan sendirinya. Nah, begitu. Tapi wajibu nakdu adzofairi. Tapi wajib nakdu membuka adzofair, kepang rambut. Kalau rambutnya dikepang dengan sengaja, maka itu wajib dibuka, atau digimbal dengan sengaja ya wajib diurai. Tapi kalau jadi gimbal dengan sendirinya, ada ya, di negeri kita juga ada tuh, gimbal dengan sendirinya. Di suku tertentu, itu nggak perlu dibuka. Kalau mandi junub itu nggak perlu dibuka. Tapi kalau dikepang, wajib dibuka. Dengan catatan idza lam yasilil ma'u ila batiniha illa bi. Apabila air tidak sampai ke bagian dalam kepang tersebut kecuali dengan mengurai kepangnya. Kalau sampai misalkan diguyur air gitu, di dalamnya kena air ya nggak perlu diurai. Tapi kalau tidak sampai maka wajib diurai. Wajib diurai kepangnya. Nah, ini tentang rukun mandi yang kedua, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi bagian-bagian mana saja yang harus diratakan airnya tadi sudah ya. Dan bagian mana saja yang tidak wajib. Yang tidak wajib. Jadi rukun wudhu, fardu mandi cuma dua itu. Fardu mandi cuma dua itu, yaitu niat ketika awal membasuh badan, kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sunnah mandi. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, kemudian musannif Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mengatakan walil ghusli sunanun katsiratun. Dan mandi itu punya banyak sunnah. Artinya sekarang kita bicara sunnah. Kalau teman-teman ada yang belum paham, kalau disebut kata sunnah dalam masalah fikih, ya artinya sunnah dalam fikih ya. Yang salah satu definisinya itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak dapat iqab.
namanya sunnah. Apa saja minha diantaranya adalah al-qiyamu, mandi dalam keadaan berdiri. Mandi duduk boleh nggak boleh, cuma sunnahnya berdiri. Kemudian wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Mandi ngadap kiblat, ya itu sunnah. Itu sunnah. Nggak ngadap kiblat nggak ada masalah. Kemudian wal wudu. Kemudian watasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu yang afdal. Kalau di kamar mandi bagaimana? Kalau di kamar mandi ya nggak usah. Kemudian wata'ahudu, kamar mandi kakus ya, kakus. Kalau kamar mandi beda. Kakus sama kamar mandi beda. Kemudian wata'ahudu al-ma'atifi. Yang disunnahkan juga berikutnya adalah ta'ahud al-ma'atif. Ta'ahud itu menyela-nyela ma'atif. Lipatan-lipatan badan. Lipatan-lipatan badan. Ketiak itu disela-sela pakai air gitu kan. Kemudian apa namanya, kalau misalkan perutnya besar itu bisa ada lipatannya tuh. Nah itu di sela-sela dengan air. Nah, itu sunnah, Tapi kalau perutnya kecil ya nggak perlu. Kemudian buat dalku. Dalku itu menggosok. Nah ini kalau dalam madzhab Syafi'i sunnah. Gosok-gosok gosok-gosok badan. Nah, digosok. Itu sunnah. Kemudian buat taslis basuh 3 kali. Itu juga sunnah dalam madzhab Syafi'i. Kemudian wa tartibu af'alihi. Nah, sekarang urutan af'alnya, urutan perbuatan mandi yang sunnah dalam madzhab Syafi'i. Urutan-urutannya apa saja sih? Urutan-urutan afdholiyahnya. Yang pertama adalah bi an yaksila al-kaffain. Dia awal sebelum mandi itu nyuci kedua tangannya dulu sampai pergelangan. Cuci, dibasuh tangan sampai pergelangan. Kemudian summal farja wa ma hawalaihi. Kemudian membasuh farji, kemaluan, dan daerah sekitar kemaluan. Diguyur-guyur pakai air. Kemudian summa yatamat madu. Yatamat mado ya. Karena ataf dia. Summa yatamat mado. Kemudian dia kumur-kumur. Ya, tamat mado, ya tamat madu itu sebenarnya diartikan kumur-kumur kurang tepat. Ya, tamat mado itu batasan minimalnya dia memasukkan air ke dalam mulut. Itu namanya tamat mado. Bahasa kitanya kumur-kumur. Tapi kalau kumur-kumur itu mesti diputar airnya. Nah, tamat mado itu nggak harus diputar airnya. Nggak harus diputar. Jadi yang penting memasukkan air ke dalam mulut. Itu batasan minimal. Mau dia putar-putar di dalam mulut, mau enggak, mau dikeluarin lagi, mau ditelan, itu tetap dikatakan tamat mado. Tetap dikatakan tamat mado. Kalau bahasa kita kumur-kumur, tapi paham ya, tamat mado itu dia batasan minimalnya itu cukup memasukkan air ke dalam mulut. Kemudian wayastan syiko. Istinsyak. Istinsyak itu apa? Istinsyak sama, memasukkan air ke dalam hidung. Entah dihirup atau tidak, entah dikeluarkan lagi atau tidak, itu tetap disebut istinsyak. Itu tetap disebut istinsyak. Jadi kalau kalau kita tahu batasan minimalnya, kita jadi tahu mubalaghahnya sampai mana. Dulu kan kita tahu belajar bahwa saya ketika wudhu itu disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam tamat mado dan istinsyak. Mat mado dan istinsyak. Kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, bersungguh-sungguhnya tuh sampai mana gitu kan. Kalau mat mado itu berarti bersungguh-sungguhnya kumur-kumur. Itu sudah dianggap bersungguh-sungguh. Kalau istinsyak dia hirup airnya sampai ke bagian dalam hidung. Nah, itu namanya bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Jadi mat mado dan istinsyak bukan menghirup air ya. Istinsyak itu enggak menghirup air ya, cukup memasukkan air ke dalam hidung. Diseret gitu itu sudah disebut istinsyak. Kemudian summa yatawad doa wudu'an kamilan. Setelah cuci tangan sampai pergelangan,
dua tangan, kemudian mencuci kemaluan dan daerah sekitar kemulan, kemudian tamat mado, kemudian istinsyak, kemudian setelah itu wudhu. Wudhu dengan wudhu yang sempurna. Berarti dari awal ya cuci tangan gitu kan, kumur-kumur, istinsyak, cuci muka, tangan sampai siku, pokoknya sampai sempurna. Wudhu secara sempurna. Plus kaki berarti. Plus kaki. Kemudian wayan wiyabihi raf al hadasil asghari. Dan dia niatkan, apa niatnya? Niat ketika wudhu di di dalam rangkaian ibadah mandi wajib ini, mandi junub ini, niat wudhunya apa? Niat wudhunya adalah mengangkat hadas kecil. Berarti ketika wudhu di dalam hati dia mengucapkan nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar. Saya meniatkan wudhu ini untuk mengangkat hadas kecil. Wa illam yakun alaih, meskipun dia tidak berhadas kecil, meskipun dia nggak punya hadas kecil, yang penting niatnya adalah mengangkat hadas kecil. Setelah selesai wudhu sempurna, thumma yata'ahada al-ma'atif. Kemudian tadi menyela-nyela lipatan-lipatan badan. Lipatan-lipatan badan. Leher, misalnya kalau yang gemuk itu kan lehernya ada lipatannya, kemudian ketiak gitu, di sela-sela pakai air dan seterusnya. Pokoknya yang ada lipatannya di badan. Summa kemudian yufidul ma ala roksi. Kemudian baru dia guyurkan air ke kepala. Nah, di sini baru meniatkan mandi wajib. Jadi ketika mulai guyur kepala, nah itu mulai niat mandi wajib yang rata. Tsumma ala ma aqbala minasyikil aiman. Kemudian setelah mengguyur kepala, ya dipastikan bagian dalamnya itu kena, bagian bawah kulit kepalanya itu kena air. Kemudian ala ma aqbala minasyikil aiman. Kemudian dia guyurkan bagian badan yang kanan sisi depan. Sisi depan. Jadi aqbala itu depan, syikil aiman itu sisi kanan. Di bagian badan yang kanan, yang depannya aja. Diguyur dengan air, pastikan juga airnya merata. Tsumma ala ma'at barominhu. Kemudian baru setelahnya itu bagian belakang dari sisi kanan. Bagian belakang dari sisi kanan diguyur air. Kemudian summa ala ma'aqbala minasyikil aisar. Baru setelah airnya rata diguyur ke bagian kiri yang sisi depan. Bagian kiri sisi depan. Diguyur-guyur air sampai rata, kemudian baru summa ala ma'at barominhu. Kemudian baru mengguyur-guyur air di bagian kiri yang sisi belakang. Nah, selesai itu tata cara wudhu yang paling afdol di dalam mazhab Syafi'i. Jadi urutan afdoliyahnya begitu. Mau sabunan boleh nggak? Boleh. Mau sabunan boleh. Jadi yang penting semua bagian badannya itu terkena air. Semua bagian badannya terkena air. Begitu. Baik, itu tentang sunnah wudhu. Kemudian mandi, saya agak kurang fokus. Kemudian walahu makruhatun, dan mandi itu juga punya hal-hal yang dimakruhkan. Wahia makruhatul wudhu, yaitu adalah makruhnya wudhu. Jadi makruhnya mandi itu sama dengan makruhnya wudhu. Makruhnya mandi sama dengan makruhnya wudhu. Apa saja? Kemudian beliau menerangkan tentang yang dimakruhkan bagi orang yang junub. Kalau tadi makruh mandi ya, pada ritual mandinya. Pada ritual mandinya itu apa saja yang dimakruhkan itu sama persis dengan yang dimakruhkan dalam wudhu. Silakan nanti di murojaah sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan inti sebenarnya pada sore hari ini, yaitu yang dimakruhkan bagi orang yang junub.
Orang yang junub itu punya hadas besar tapi belum mandi. Punya hadas besar tapi belum mandi. Apa saja yang dimakruhkan bagi mereka? Berarti ini makruh nih ya, bukan haram, makruh. Yang pertama adalah an-naumu, tidur. Bagi orang yang punya hadas besar, mau tidur, makruh. Nanti ada catatan. Kemudian wal jima'u, jima. Berhubungan suami istri. Itu juga makruh bagi orang yang sedang junub atau punya hadas besar. Nanti ini tentang jima ada rinciannya sendiri. Kemudian wal aklu, makan. Wasyurbu, minum. Tapi itu dengan catatan qoblal wudu'i wa ghuslil farji. Tapi kalau dilakukan sebelum wudu dan mencuci kemaluan. Artinya kalau orang junub, dia mau makan, mau minum, supaya hilang kemakruhannya, dia cukup berwudu dan mencuci kemaluannya. Kalau dia malas mandi nih, oh punya hadas besar, punya junub, pengen makan, pengen minum, tapi kok makruh. Saya tapi malas mandi gitu kan, misalkan dingin atau segala macam, malas mandi. Nah, bagaimana? Cukup berwudu dan mencuci kemaluan. Wa mithluhu, dan yang semisal dengan orang yang junub, artinya dimakruhkan juga bagi orang yang semisal junub, manin qata'a haiduhu wa nifasuhu, yaitu orang yang berhenti haid dan nifas. Ada perempuan berhenti haid dan nifas belum mandi. Perempuan berhenti haid dan nifas belum mandi. Maka dia juga makruh tidur, makruh makan, makruh minum sebelum berwudu dan mencuci kemaluannya. Illa fil jima, kecuali tentang hukum jima. Khusus bagi perempuan yang berhenti haid dan berhenti nifas, itu hukum jima dia bukan makruh. Hukum jima dia bukan makruh. Ada orang berhenti haid, berhenti nifas, belum mandi, mau jima, itu bukan makruh. Tapi apa? Fa innahu yuhramu. Tapi statusnya haram. Jadi dia harus mandi dulu. Kalau junub yang lain, jima itu makruh. Junub yang lain, junub dengan sebab yang lain, itu jima hukumnya makruh. Jima dengan sebab apa namanya keluar mani, dengan sebab jima dan seterusnya, kan dia punya hadas besar tuh, junub tuh. Nah itu kalau jima hukumnya makruh. Tapi kalau hadas besarnya itu karena haid dan nifas, maka jima sebelum mandi itu haram. Jima sebelum mandi itu haram dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kata beliau, wa yuhramu jima'u mutanajjisi dzakari. Dan jima'nya orang yang dzakarnya. Dzakar itu kemaluan laki-laki. Jima'nya orang yang dzakarnya mutanajis. Mutanajis itu kena najis, itu haram. Ada orang kencing, buang air kecil. Kemudian tidak istinja, tidak cebok. Ada orang buang air kecil, dia belum istinja, belum cebok. Berarti kan masih ada najisnya, namanya mutanajis. Masih ada najisnya pada zakarnya. Maka haram untuk berjima. Atau di zakarnya ada najis yang lain, maka juga haram untuk berjima. Illa in kana salisan. Kecuali kalau status orangnya ini sulusul baul. Sulusul baul itu apa sih? Orang yang terus-terusan keluar kencing. Penyakit beser. Nggak bisa ditahan ya. Kencingnya nggak bisa ditahan. Ada ya orang yang kena penyakit seperti ini. Nah, orang yang kena penyakit sulusul baul, kencing terus-menerus, berarti kan zakarnya kalau nggak dicuci ada najisnya, mutanajis. Maka dia tidak haram kalau mau jima. Kalau mau jima, maka dia tidak haram. Kalau kasusnya sulusul baul.
Atau i'tada annal ma'a yufarritu dzakarahu. Atau pada kasus orang yang i'tada, orang yang kebiasaannya dia itu, adatnya dia itu annal ma'a, kalau kena air yufattiru dzakarahu, zakarnya itu nanti jadi jadi futur itu apa, lemas. Misalkan ada orang nih, dia zakarnya kena najis, ya, kena najis, kemudian dia bilang, wah kalau saya cuci zakar saya kena air itu pasti lemas, pasti nanti lemas. Kalau gitu bagaimana? Nah, kalau begitu berarti dia tidak lagi haram ketika jima dengan keadaan seperti itu. Nah, ini tentang hal-hal yang kaitannya dengan mandi dan status orang yang mandi. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu itu ada 10. Ya. Wow, banyak sekali ya syarat sah wudhu, ada 10. Dan dua syarat yang pertama itu nanti adalah syarat semua ibadah. Dua syarat yang pertama adalah syarat semua ibadah. Itu apa? Islam dan tamyiz. Islam dan tamyiz. Baik, cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan, saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik. Tadi di grup ada pertanyaan. Saya baca dulu. Ini ada pertanyaan dari grup. Ya, izin bertanya, misalkan kita tidur sebelum zuhur, tahu-taunya bangun pas azan asar, itu sholat zuhurnya bagaimana? Ya, sholat zuhurnya diqodho. Sholat zuhurnya diqodho, karena dia tidur dalam keadaan, dengan catatan gini, dengan catatan dia sudah berusaha untuk bangun. Dia sudah berusaha untuk bangun tuh gimana? Kalau misalkan dia sendiri, dia pasang weker, dia minta tolong orang untuk dibangunin, terus ternyata qadarullah nggak bangun juga, maka diqodho. Kenapa? Karena dia tidur sebelum masuk waktu zuhur dan bangun sudah lewat waktu zuhur. Dia nggak sadar gitu. Nah, ini dapat uzur, dia dapat uzur, artinya ma'dzur itu dia nggak dosa, insya Allah dia nggak dosa, dapat uzur. Karena nanti insya Allah di kitab ini juga ada uzur sholat, uzur sholat. Salah satunya tidur. Dengan catatan tidurnya kayak tadi, tidur dalam keadaan belum masuk waktu, kemudian dia sudah berusaha untuk bangun, kemudian bangun sudah lewat waktu. Nah, itu dapat uzur. Itu wallahu a'lam. Kalau mau lihat rekaman di pertemuan-pertemuan sebelumnya di mana ya? Ada nanti insya Allah di rekamannya di channelnya apa ya? Mudah Berbagi. Channelnya Mudah Berbagi. Channelnya nanti namanya Mudah Berbagi. Insya Allah nanti saya share di grup, insya Allah. Gitu. Cukup, insya Allah kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikitnya dan manfaatnya ya. Yang benar tanggung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya berterima atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.